dijaga oleh bintang-bintang yang berbisik, terbentanglah hutan paling sunyi di seluruh alam mimpi, yang disebut hutan bisu. Namanya bukan karena tak ada suara, melainkan karena pepohonan, sungai, dan angin di sana hanya mengeluarkan suara yang terlalu lembut untuk didengar oleh telinga yang gelisah. Di jantung hutan itu, di tepi danau kaca yang permukaannya selalu tenang, tinggallah seorang penjaga muda bernama Elara. Elara bukan manusia, bukan juga peri, melainkan seorang pewaris kerlip, makhluk yang bertugas menjaga cahaya-cahaya yang hilang di dunia saat semua orang terlelap. Malam itu, malam yang beraroma lumut basah dan lavender, Elara duduk di dermaga akar pohon beringin tua. Di tangannya, ia memegang sebuah lentera kecil yang terbuat dari kulit siput laut. Lentera itu kosong. Saatnya berburu, bisik Elara pada udara. Suaranya terdengar seperti gemerisik sutra. Tugasnya malam ini adalah menangkap cahaya terakhir. Cahaya terakhir adalah kerlip kecil dari harapan, ide, atau kenangan indah yang terlepas dari pikiran seseorang tepat sebelum mereka benar-benar tertidur. Cahaya-cahaya itu terbang bebas di udara, mencari tempat peristirahatan. Elara berdiri dan mulai berjalan menyusuri hutan. Langkah kakinya seringan kabut. Dia tak pernah mematahkan ranting atau mengganggu tidur lelap para kunang-kunang di padang rumput. Saat ia melewati pohon oak dengan daun berwarna perak, ia melihatnya. Sebuah kerlip keemasan kecil, berputar-putar malu-malu di antara akar. Itu adalah cahaya terakhir yang cantik, memancarkan kehangatan seorang anak yang baru saja memeluk boneka kesayangannya sebelum memejamkan mata. Elara mengangkat lentera kulit siputnya perlahan. Ia tidak bisa menangkap cahaya terakhir dengan paksa. Ia harus membujuknya. Datanglah, gumam Elara lembut. Aku tahu kamu lelah setelah seharian penuh keceriaan. Danau kaca sedang tenang, dan malam ini ada awan kapas yang hangat menantimu. Cahaya kemasan itu ragu sejenak, lalu perlahan melayang mendekati lentera. Saat cahaya terakhir menyentuh kulit siput, lentera itu bersinar dengan cahaya kuning lembut. Bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang menenangkan, seperti kehangatan teh madu di malam hari. Elara tersenyum puas. Satu cahaya terakhir aman. Ia melanjutkan perjalanannya. Kali ini, ia menyusuri tepi sungai Senandung. Sungai ini tak mengalir deras, hanya berbisik perlahan, seolah sedang menyanyikan melodi yang sama berulang kali. Di sana, ia menemukan cahaya terakhir kedua. Kerlip ini berwarna biru samar, agak buram. Itu adalah cahaya seorang yang berhasil memaafkan kesalahan kecilnya hari ini, melepaskan beban yang tak perlu. Cahaya biru itu bergerak lebih pelan, seolah berat untuk terbang. Elara berlutut di tepi sungai. Ia membuka lentera dan meletakkannya di permukaan air. Damai, bisiknya. Kau telah menyelesaikan tugasmu hari ini. Semua telah dimaafkan, semua telah tenang. Masuklah dan biarkan kehangatan merangkulmu. Cahaya biru itu meluncur pelan dari udara, memantul sekali di air, sebelum akhirnya menyatu dengan cahaya kuning di dalam lentera. Kedua cahaya itu berbaur, menciptakan warna hijau muda yang sangat lembut dan damai. Elara mengangkat kembali lenteranya. Kini terasa sedikit lebih hangat di tangannya. Tugasnya hampir selesai. Ia kembali ke dermaga akar di danau kaca. Di sana, di tengah danau, terdapat sebuah pulau kecil yang disebut Pulau Bantal. Pulau itu seluruhnya diselimuti oleh lumut paling empuk dan dahan-dahan teratai yang mekar di tengah malam. Elara menaiki sebuah perahu kecil yang terbuat dari kulit kayu. Ia mendayung perlahan menuju Pulau Bantal. Setiap kayuhan dayungnya tidak menghasilkan suara air, hanya menghasilkan
riak lembut yang memantulkan cahaya bintang. Saat mencapai Pulau Bantal, ia melangkah turun ke lumut lembut. Ia meletakkan lentera kulit siput yang bersinar hijau muda itu dengan hati-hati di tengah pulau. "Istirahatlah, cahaya terakhir," bisiknya. "Malam telah tiba dan kamu aman di sini." Begitu lentera itu diletakkan, cahaya hijau di dalamnya mulai memudar. Tidak hilang, melainkan meresap perlahan ke dalam lumut, ke dalam akar pohon, dan ke dalam air danau kaca. Cahaya itu kembali ke alam mimpi, siap untuk menjadi bahan bakar bagi mimpi-mimpi damai dan lembut di malam hari. Elara duduk bersandar di pohon ok perak, memandang keheningan yang sempurna. Kini, tugasnya sudah selesai. Hutan bisu telah menerima cahaya terakhir, dan malam pun menjadi semakin tenang. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma malam yang dingin dan damai. Saat matanya mulai memberat, Elara merasakan cahaya terakhir yang telah ia tangkap. Kini merangkul dirinya sendiri. Ia tahu, di tempat lain, di dunia yang ramai, ada seseorang yang juga sedang merasa damai karena harapan kecil mereka telah diselamatkan. Pejamkan matamu sekarang, dengarkan bisikan air, biarkan danau kaca mencerminkan ketenangan di hatimu. Semua sudah aman, semua sudah tenang. Selamat tidur.